Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Alia Zaratusani. Nah, di video kali ini aku akan menyampaikan contoh soal mengenai regresi berganda kembali. Nah, ini aku sudah ada soal. Langsung saja yang pertama, PT Maju Damai beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah handphone di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah. Berikut ini data mengenai penjualan biaya promosi dan luas stand yang dikeluarkan di 20 daerah. Analisislah data berikut ini. Nah, ini udah ada daerah penjualan promosi dan stand. Langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di sini sudah ada di menu variabel view terlebih dahulu. Ini ada daerah penjualan promosi stand. Besarnya sudah disampaikan di video sebelumnya. Kemudian kita klik di data view. Ini saya juga sudah memasukkan data-data yang ada. Kemudian langsung saja kita klik analyze, kita klik regression, kemudian kita klik linear. Nah, kita klik penjualan di bagian dependent, kemudian untuk independennya kita pindahkan promosi dan stand di sini. Kemudian kita klik bagian statistik, ini estimates, kemudian model fit, ini kita centang semua ke bawah, kemudian kita klik continue, lalu plot. Nah, ini kita klik bagian histogram, dan continue, lalu bagian option, kita pilih 0,05 untuk use probability of f-nya, kemudian removal-nya 0,10. Kemudian ini include constant in equation kita centang, lalu exclude case this ways kita centang. Kita klik continue, kemudian oke. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Ini udah ada deskripsi statistik dari penjualan. Rata-ratanya itu 240,55, dan standar deviasinya 37,873. Untuk datanya tadi ada 20 ya teman-teman, ini N-nya. Kemudian untuk promosi rata-ratanya ada 37,65. Kemudian untuk standar deviasinya 9,388 dengan datanya tadi 20. Kemudian ada stand 19,85 untuk rata-ratanya, ada standar deviasinya 46,076. Kemudian untuk korelasinya ini sebesar 0,613, itu menunjukkan hubungan antara penjualan dan promosi. Nah, bisa dilihat ini 0,613 hubungannya sedang. Kemudian untuk nilai korelasi menunjukkan angka 0,759 antara penjualan dengan stand, itu menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dengan stand adalah sedang. Kemudian untuk kolom R-nya menunjukkan 0,807. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel itu kuat. Kemudian untuk kolom R square 0,0652. Itu merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square yang juga disebut sebagai koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan harga dapat menjelaskan promosi dan stand dapat menjelaskan penjualan sebesar 65,2% dan 34,8 dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Nah, kemudian untuk kolom standar error of the estimate
23,631 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik karena lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi dari penjualan yaitu sebesar 37,873. Nah, kemudian untuk menyusun persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandardized coefficient. Dari kolom B didapat konstannya itu 103,404, sedangkan untuk nilai koefisien variabel promosi 1,270 dan koefisien variabel stand itu sebesar 0,497. Jadi dapat disebutkan persamaan garis regresinya itu sama dengan Y sama dengan 103,404 ditambah 1,270x1 ditambah 0,497x2. Untuk keterangan Y sama dengan variabel penjualan, kemudian X1 variabel promosi, dan X2-nya adalah variabel stand. Nah, kemudian ini juga ada visualisasi dari histogram dari penjualan kita. Ini min-nya sudah tertera, kemudian ada standar deviasi, lalu datanya tadi ada 20. Seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Kemudian ini ada soal kedua ya teman-teman. Suatu perusahaan memiliki data usia, income salesperson, dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Data dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Ini ada usia, pengalaman kerja, income. Kemudian tentukan koefisien dari persamaan regresi berganda dan tentukan apakah koefisien yang diperoleh signifikan. Lakukan pola estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 11 tahun. Gunakan alfanya sama dengan 0,05. Nah, selanjutnya ini kita sudah di aplikasi SPSS. Saya sudah memasukkan data yang diperlukan. Ada usia, pengalaman kerja, dan income. Ini variabelnya X1, X2, dan Y. Kemudian langsung kita klik bagian data view. Data view, datanya kita copy. Oke, Ctrl+V. Selanjutnya kita klik analyze. Kita klik regression, linear. Untuk income kita masukkan di dependent. Kemudian ini kita klik bagian independent. Pengalaman kerja kita klik bagian independent. Kemudian statistik. Ini kita klik semua. Continue. Kemudian untuk plots kita klik bagian histogram. Kemudian option. Ini untuk risk probability of F-nya, entry-nya 0,05, removal-nya 0,10. Kemudian ini include constant equation, kita tentang, lalu exclude case this was juga kita klik. Lalu klik continue, kemudian klik OK. Nah, ini sudah muncul untuk deskriptif statistiknya, income-nya itu rata-ratanya 77,263,64, dengan standar deviasinya 13723,431. Kemudian untuk usianya 31,09 itu rata-ratanya. Kemudian standar deviasinya 7,752 untuk data 11, yaitu kemudian pengalaman kerja rata-ratanya 8,64 dengan standar deviasi 2,908, sama ya tadi datanya ada 11. Kemudian untuk korelasinya di sini menunjukkan angka min 0,123, hubungan antara income dengan usia itu menunjukkan
berlawanan atau tidak berpengaruh, karena ini hasilnya minus. Kemudian untuk korelasi antara income dengan pengalaman kerja itu menunjukkan min 0,273, yang artinya hubungan antara usia dan income dan pengalaman kerja itu juga berlawanan atau sangat rendah, karena ini hasilnya adalah minus. Kemudian untuk kolom R-nya dapat kita lihat dari koefisien relasinya, yaitu sebesar 0,293, yang artinya hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar variabel itu rendah. Kemudian untuk kolom R-score-nya itu 0,086, merupakan kuadrat dari nilai korelasi R-square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan harga dapat menjelaskan hal ini berarti antara income, pengalaman kerja dan usia dapat menjelaskan income sebesar 8,6% dan 91,4% dipengaruhi oleh sebab-sebab lainnya. Kemudian ada kolom standard error of estimate sebesar 14668,290 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Nah, hal ini menandakan bahwa model regresi ini kurang baik karena digunakan karena lebih besar standar deviasinya, yaitu sebesar 14668,290 daripada standar deviasi dari income, yaitu sebesar min 1. Kurang baik karena ini standar deviasinya lebih besar dari standar deviasi income, yaitu sebesar 13723,431. Nah, kemudian untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom Anderson coefficient. Dari kolom B didapat konstannya itu sebesar 94023,587, sedangkan untuk nilai koefisien variabel usia min 189,092. Dan untuk koefisien variabel pengalaman kerja itu min 1259,896, sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresinya itu Y sama dengan 94023,587 min 189,092 X1 min 1259,896 X2. Untuk keterangannya, Y sama dengan variabel income, kemudian X1-nya adalah variabel usia, kemudian X2-nya adalah variabel pengalaman kerja. Nah, untuk visualisasi histogramnya seperti ini, teman-teman. Di sini sudah ada min-nya, tertera, kemudian ada standar deviasinya juga dari 11 data kita. Oke, sekian contoh soal dari regresi berganda yang kedua ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Selamat belajar.